Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada edisi video tutorial kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana cara membuat server dengan Debian 7. Pada tutorial kali ini sengaja saya ulang dari awal, mulai dari instalasi, konfigurasi IP address, DHCP server, kemudian web server, MySQL, phpMyAdmin. Oke, tahap awal kita akan melakukan instalasi Debian 7 pada mesin VirtualBox. Sebelumnya saya sudah punya sebuah komputer klien yang juga virtual untuk lebih memudahkan pada saat proses praktikum ini. Dimana pada komputer klien itu untuk networknya saya pilih internal network karena sama-sama mesin virtual. Oke, saya akan membuat sebuah mesin baru untuk Debian 7-nya. Klik New, ketikkan Debian 7. Karena saya punya yang 32 bit, saya pilih yang 32 bit. Continue. Oke, sekarang sudah selesai. Berikutnya adalah memberikan ISO ataupun CD drive pada Debian 7 ini, yaitu Debian 7 ISO DVD1. Nah, pada Debian 7 ini ada 3 DVD, yang nanti pada saat proses instalasi saya akan mendaftarkan ke 3 DVD-nya sebagai repository, karena ada beberapa paket nantinya yang akan berada pada DVD 2 ataupun DVD 3, supaya pada saat kita instalasi nanti tidak terjadi masalah. Oke, saya pilih yang storage. Di sini ada CD-ROM empty. Saya browse, alihkan ke Debian 7 DVD 1. Oke, cukup. Untuk network, saya pilih internal network. Oke, sekarang kita lakukan proses instalasi. Pada proses pendeteksian network seperti ini, kita cancel saja. Continue. Kita pilih don't configure at network at this time ya. Maksud saya don't configure the network at this time. Artinya kita akan melakukan konfigurasi nanti. Hostname-nya di sini saya bikin TOS. Root-nya saya masukkan. Ulangi lagi. Full name-nya teknik open source. System-nya juga TOS, masukin password. Oke. Saya rasa proses instalasinya tidak perlu saya jelaskan secara detail karena ini hanya ulangan ya. Sudah beberapa kali pada video tutorial sebelumnya dibikin. Oke, ini ambil yang atas saja. Oke, di sini tertulis your installation CD or DVD has been scanned. Is label is. Nah, di sini kita lihat ada binary 1 ya, Debian GNU Linux bla 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 bla. Binary 1 itu artinya DVD 1 telah terscan. Nah, kita harus mendaftarkan DVD 2 dan DVD 3. Pada menu ini kita pilih yes, namun sebelum kita enter, kita ganti dulu ISO-nya yang di VirtualBox ini. Yang tadinya DVD 1 kita ganti DVD 2 ya, kemudian force unmount, kemudian kita klik yes ya. Kalau di VMware itu tinggal sesuaikan saja, ganti saja ISO-nya. Nah, di sini dia bilang CD2 ya, di sini ada binary 2 tulisannya. Itu sudah terscan. Sekarang melanjutkan untuk memasukkan CD ketiga
ya. Saya pilih yes. Kemudian baru saya ganti dulu ISO-nya. Force unknown lagi, baru saya enter. Oke, sekarang karena CD kita tiga-tiganya sudah terdaftar, yang ini kita pilih no. Kemudian instalasi akan meminta kita untuk masukin kembali DVD 1. Sekarang kita masukin lagi DVD yang ke-1. Force unknown lagi, continue. Kemudian instalasi akan meminta kembali kita memasukkan DVD yang kedua. Kita lihat di binary-nya itu binary berapa ya. Berarti itu menyatakan nomor CD-nya. Karena di sini binary 2 berarti dia DVD 2. Force unknown, continue lagi. Kemudian dia kembali menyuruh kita untuk mengganti ke DVD 1. Kita ganti lagi DVD 1. Force unknown, continue lagi. Oke, sekarang ini untuk survei nggak usah. Ini kita pilih yang standar sistem saja. Sekarang kita restart komputer. Oke, sekarang saya sudah selesai instalasi Debian 7-nya. Sekarang saya jalankan komputer klien untuk mengujinya. Oke, ini komputer klien saya. Ini boleh saya tutup. Nah, di sini di Linux saya login sebagai root. Oke, langkah yang paling pertama adalah saya setting IP address pada komputer server. Perintahnya adalah nano etc network interface. Di sini saya tambahkan pada baris akhir auto eth0 device eth0 init static. Artinya kita masukin IP address secara manual ataupun IP static. Address saya contohkan di sini adalah 192.168.10.1 seperti contoh sebelumnya. Kemudian network adalah alamat terakhir dari sebuah jaringan, berarti 10.0. Lawannya adalah broadcast ataupun alamat terakhir dari sebuah jaringan ya. Kalau network tadi alamat pertama. Jadi kalau di alamat pertama diawali dengan 0, kalau di alamat terakhir dengan 255. Dan satu lagi kita berikan netmask untuk memberitahu bahwa dia ini adalah kelas C supaya jangan salah. Oke, sekarang kita simpan. Kita restart service-nya. Perintahnya adalah etc initd networking restart. Oke, sekarang sudah di restart. Untuk memastikannya kita cek dengan perintah ifconfig. Nah, di atas kita lihat ada yang eth0, di situ ADDR-nya ya, init ADDR itu address-nya adalah 192.168.10.1. Berarti komputer Debian server kita sudah kita beri address 192.168.10.1. Sekarang kita uji di komputer klien. Klien sekarang kita harus setting IP secara manual karena di HCP servernya belum kita install. Ya, kita setting secara manual 192.168.10.2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Yang penting masih satu segmen dengan komputer server. Yang jelas tidak boleh sama IP-nya karena akan bentrok. Oke, kita cukup isikan ini saja. Oke. Ya, pertama kita uji dari komputer server, ngeping ke komputer klien. Perintahnya adalah ping 192.168.10.2. Oke, komputer server bisa ngeping ke klien. Sekarang sebaliknya, komputer klien juga harus bisa ngeping ke komputer server. Ya, dengan perintah command ping 192
168.10.1. Oke, sekarang antara komputer klien dan server sudah bisa saling terhubung. Next, kita akan membuat DHCP server supaya nanti komputer klien ini akan mendapatkan IP secara otomatis, tidak lagi manual seperti yang kita masukkan tadi. Ya, kita harus menginstal sebuah paket. Kalau pada Debian 7 ini nama paketnya adalah ISC DHCP server. Tapi kalau pada paket Debian 5 yang dulu itu namanya adalah DHCP 3 server. Oke, sekarang kita akan lakukan instalasi dengan perintah apt main-get install. Sebetulnya ada perintah lain yaitu menggunakan aptitude, tapi umumnya orang menggunakan apt main-get install ini. Kemudian nama paketnya adalah isc dhcp server. Enter. Oke, kemudian di sini server akan meminta kita untuk memasukkan CD kedua. Nah, berarti paket ini ada pada DVD kedua. Oke, saya masukkan DVD kedua dan saya tekan enter kembali. Oke, sekarang dia sedang jalan proses instalasi. Oke, di sini starting ISC DHCP servernya violet, wajar ya, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun sehingga saat dia start service-nya akan error. Nah, sekarang kita harus konfigurasi DHCP servernya supaya bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Perintahnya adalah nano etc isc nano etc dhcp dhcpd.conf. Kalau pada DHCP3 server ada di nano etc dhcp3 kemudian baru dhcpd.conf. Karena kita gunakan isc dhcp server, maka filenya berada pada etc dhcp dhcpd.conf. Enter. Kemudian kita tekan Ctrl W untuk mencari baris yang mengandung kata internal subnet. Nah, ini internal subnet. Di sini kita lihat ada tanda pagar. Tanda pagar ini akan dibaca sebagai komen kalau kita tidak buang. Karena kita ingin menggunakan konfigurasi ini sebagai suatu perintah, harusnya tanda pagar ini kita buang. Oke, kita buang dulu semuanya. Mulai dari baris ini sampai sini kita buang. Oke, sekarang kita mulai dari subnet. Nah, subnet pada DHCP ini kan dimaksudkan adalah network kalau pada IP address tadi ya. Berarti alamat pertama dari sebuah jaringan. Isinya adalah 192.168.10, belakangnya pasti 0. Kemudian netmask 255 3 kali, terakhirnya juga 0 karena kita pakai kelas C. Kemudian ranknya ini adalah rank dari IP address yang akan kita berikan ke klien. Dari berapa sampai berapa, yang penting dia satu network ataupun satu jaringan. Kita isikan 192.168, katakanlah mulai dari 10.2 sampai 192.168.10.100 misalkan. Kemudian di sini ada option domain name server. Nah, ini nanti kalau kita install DNS server. Sekarang boleh kita isi ataupun boleh tidak. Tapi saya isi saja. Mungkin tos.ac.id atau saya ganti saja stemic amik riau.ac.id. Di sininya juga stemic amik riau.ac.id. Oke, option router ini adalah alamat IP dari server itu sendiri. Fungsinya adalah memberitahu klien bahwa servernya itu IP-nya adalah 192.168.10.1. Supaya klien tahu bahwa routernya ataupun gateway IP-nya adalah alamat server itu sendiri. Kemudian di sini broadcast berarti alamat terakhir dari sebuah jaringan. 192.168.10, ujungnya 255. Oke, list time dan make list time ini kita biarkan standar. Ctrl O, enter, Ctrl X, dan kita restart service-nya. TC ini D, nama paketnya adalah ISC DHCP server, restart. Nah, di sini pada saat stop service-nya akan violet, tapi pada saat starting oke. Wajar ya, karena sebelumnya service-nya belum pernah start, sementara kita sudah suruh stop.
Coba kita restart sekali lagi. Nah, sekarang stopnya sudah oke, startingnya juga sudah oke, karena service ini sebelumnya sudah kita start. Oke, sekarang kita lihat ke klien. Tadinya klien ini kita menggunakan IP address secara manual, di sini kita inputkan. Sekarang kita uji klien dengan obtain IP address ataupun akan mendapatkan IP address otomatis dari komputer server. Oke, di sini connect, local area network is connected. Kita lihat, dapatkah IP? Nah, di sini address type-nya adalah assigned by DHCP, artinya IP-nya diberikan oleh server DHCP. IP-nya adalah 10.2 sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi, 10.2 sampai 10.100. Sampai sini DHCP servernya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita mau oke, saya masukkan dulu ya, sebelum kita masuk ke web server, saya masukkan dulu SSH. SSH itu adalah kita bisa meremote komputer server ini dari komputer klien. Nah, di komputer klien saya sudah install SSH klien namanya Putih. Boleh menggunakan aplikasi lain terserah, tapi Putih ini lebih simple untuk digunakan ya. Tapi sebelum ini digunakan, di komputer server harus kita install dulu yang namanya SSH. Sekarang kita uji. Sekarang kan klien sudah dapat IP address dari komputer server. Kita uji ping lagi deh, apakah terhubung ke server atau tidak. Ya, ping 192.168.10, alamat server adalah 1. Oke, masih koneksi. Sekarang kita uji buka putihnya. Di sini kita inputkan alamat IP dari server ya. 192.168.10.1. Open. Error. Kenapa? Karena pada komputer server belum kita lakukan instalasi SSH. Oke, sekarang kita install pt minget install SSH. Nah, yes. Kemudian dia suruh kita ganti ke DVD 1 karena tadinya kita sebelumnya pakai DVD 2. Oke, DVD 1 saya masukkan force unmount. Enter. Oke, sekarang SSH-nya sudah terinstall, sukses. Kita buka lagi putihnya, sudah mau belum? 192.168.10.1. Oke, sudah bisa. Kita tinggal tekan yes. Nah, sekarang saya sudah bisa login di komputer server melalui komputer klien. Saya login sebagai root. Oke, selesai. Sekarang saya sudah berada di komputer server, namun dibuka dari komputer klien. Nah, langkah berikutnya, saya mau melakukan instalasi web server. Kita uji. Web server itu adalah sebuah aplikasi server yang berfungsi untuk membuka konfigurasi di server ataupun folder dari website yang ada pada komputer server agar bisa dibuka pada web browser komputer klien. Caranya kita bukakan di sini alamat address dari alamat IP ataupun alamat dari server ataupun IP address dari server 10.1 enter. Di sini error ya, laman web ini tidak tersedia. Padahal kalau kita ping ke komputer server itu 192.168.10.1 itu reply ya, connect berarti kita ke server. Cuman kita buka pakai browser kok nggak mau. Nah, itu karena web servernya belum terinstall. Sekarang kita coba konfigurasi dari komputer klien ya. Kita install dulu paketnya bernama pt minget install. Untuk web server di sini kita gunakan Apache sesuai pada modul yang sudah saya bikin sebelumnya. Ya, tepatnya pada Apache 2. Oke, kemudian kita klik yes. Oke, sekarang web servernya sudah terinstall. Sekarang otomatis saya refresh di sini. Oke, keluar pesan it's work. This is the default web page for this server. Artinya ini adalah halaman standar dari server ini ya, websitenya. The web server is running but no content has been added yet. Artinya web server sudah running tapi belum ada konten di dalamnya. Nah, di sini nanti kita bisa membangun sebuah website ataupun kita membangun dengan CMS seperti Joomla, WordPress dan sebagainya di dalam
folder nanti akan kita bahas ya. Foldernya adalah var www. Nah, kalau kita gunakan SAM pada komputer Windows misalkan, file website itu terletak pada folder htdocs. Namun kalau pada Linux ini, khususnya yang Apache, itu ada di folder var www. Nah, sekarang sudah it works. Sekarang coba kita stop service-nya. Ya, etc init nama paketnya tadi adalah Apache. Saya stop. Artinya web servernya saya stop. Oke, sekarang kita refresh yang di sini. Nah, laman web tidak tersedia lagi karena servicenya mati. Sekarang saya coba start. Artinya web servernya saya startkan kembali. Saya refresh di sini. Oke, it's work. Nah, di sini, ini file itswork ini adalah file konfigurasi standar dari Apache ataupun dari web servernya Apache. Itu bisa kita modifikasi karena filenya adalah index.html. Ya. Nah, kita modifikasi, kita contohkan. Filenya itu ada di etc. Kita pakai nano di depannya karena kita mau mengedit. Sorry, nggak pakai etc ya. Langsung aja ke var www kemudian index.html. Nah, ini filenya. Saya rubah. Nah, ini kata-kata itswork tadi. Ini bisa kita ganti. Ini contoh saja. Selamat datang di Systemic Amik Riau ac.id. Oke. Ini kita ganti. Misalkan ini adalah halaman pertama saya. Oke, misalkan begitu. Yang di bawahnya biarkan saja. Kemudian saya mau coba nambahkan satu baris kode lagi menggunakan sintak HTML ya, pakai marquee. Hore, seperti itu. Kemudian saya tutup. Marquee ini fungsinya untuk membuat teks berjalan ya. Oke, sekarang supaya ini turun, saya kasih BR. Oke, simpan. Ini hanya contoh halaman ya. Nah, ini hanya contoh halaman. Bisa bikin halaman lain, silakan. Nanti di folder var www-nya mau bikin website juga silakan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ini hanya contoh saja, halaman defaultnya saya modifikasi. Oke, di sini sudah, saya restart di sini. Saya refresh. Nah, sekarang sudah berjalan. Selamat datang di situs ya, selamat datang di systemicamikriau.ac.id. Nah, ini yang saya pakai marquee tadi adalah membuat teks itu berjalan. Sampai tahap ini web servernya sudah oke. Sekarang lanjut, kita mau install database MySQL dan phpMyAdmin sekaligus. Karena untuk keperluan install CMS dan sebagainya kita perlu database MySQL dan perlu phpMyAdmin juga mungkin ya sebagai untuk melakukan operasi dalam database tapi menggunakan GUI ya pada web browser. Nah, intinya paketnya bisa kita install satu-satu sebenarnya. Seperti ini, saya mau install paket MySQL. apt minget install MySQL server. Saya bisa install satu-satu. Setelah ini nanti saya install lagi php MyAdmin. Ya. Kemudian saya juga bisa install lagi PHP 5. Namun apabila Anda sudah paham, Anda bisa menginstalnya sekaligus. Misalkan seperti ini. MySQL server, spasi PHP MyAdmin, spasi PHP 5, seperti itu. Langsung tiga nama paketnya kalian ketikkan dan kalian tekan enter, itu otomatis akan terinstall ketiga-tiganya. Namun supaya setiap paket instalasi kita bisa lihat perubahannya seperti apa, kita install satu-satu. Nah, sekarang yang pertama kita install dulu MySQL server. Yes. Nah, di sini MySQL-nya akan meminta password root. Supaya lebih ingat, kita masukkan root juga gitu. Supaya tidak lupa, repeat sekali lagi.
Oke, database MySQL-nya sudah terinstall. Sekarang kita akan install lagi PHP MyAdmin. Ya, sini kita install PHP MyAdmin seperti yang ada pada SAM, PHP Triad dan sebagainya. Saya install, yes. Oke, kemudian di sini kita disuruh pilih web server mana yang kita pakai. Kita pakai Apache 2 ya. Tekan tombol spasi untuk memilihnya. Kita pakai Apache 2, oke. Yes. Kemudian dia minta password sebagai administrator. Kita samakan saja dengan yang sebelumnya, root ya, supaya tidak lupa. Kemudian password MySQL-nya adalah root, sama seperti yang kita masukin sebelumnya. Sekali lagi. Oke, sekarang PHP MyAdmin sudah. Tinggal satu lagi, kalau kita nanti mau gunakan bahasa pemrograman PHP, kita install. Sini saya pakai PHP 5. Oke, sudah selesai PHP 5 sebentar saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kita sudah masukin alamat IP server. Kita bisa backslash seperti ini. Kemudian ketikkan PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman PHP MyAdmin. Ya, ini kita gunakan bahasa Inggris boleh, Indonesia juga nggak apa-apa. Di sini kita diminta masuk. Nah, tadi kita login sebagai root, passwordnya juga root. Kirim. Nah, sekarang kita sudah berada di PHP MyAdmin dan di sini database-nya sudah ada. Ya, database ini MySQL yang kita install tadi. Nah, sekarang kita uji. Jikalau service MySQL yang kita matikan, ya, etc init d MySQL stop, kira-kira apa yang terjadi pada PHP MyAdmin-nya? Saya refresh, saya root, ketikkan lagi passwordnya root, error, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena PHP MyAdmin-nya tidak bisa berkomunikasi dengan database MySQL-nya, karena MySQL itu sendiri sedang stop. Sekarang MySQL-nya kita start. Oke, sekarang kita coba lagi, refresh. Kemudian kita login lagi. Oke, terbuka. Berarti terbukti kalau PHP MySQL-nya stop, database-nya tidak bisa terkoneksi. Sampai tahap ini, web server sudah, database MySQL sudah, kemudian PHP MyAdmin-nya sudah kita install. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, tentang aplikasi-aplikasi server yang bisa kita lakukan pada Debian 7 pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Saya rasa cukup jelas. Oke, sekarang saya mau shutdown server saya dari komputer klien. Perintahnya adalah init no. Saya enter. Nah, di sini komputer server juga ikut mati. Kemudian di sini koneksi otomatis terputus. Oke, sudah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, selamat mencoba.